اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. أما بعد, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali setiap aktivitas kita dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat kebaikan yang diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita hari ini dan semua amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali kajian kita. Selasa pagi kita mengkaji kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi nasihat-nasihat, renungan-renungan ya, untuk kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita, baik untuk kebaikan dunia ini, terutama untuk kebaikan kita di akhirat. Terakhir kita sudah membahas tentang halaman berapa? 115. 115. Seluruh perkara pasti ada sebabnya. Maksud, ya betul ya. Judulnya itu ya. Ya, temanya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menciptakan alam ini ada hukum. Hukum itu maksudnya hukum alam. Ada sunnatullah yang Allah tetapkan dalam mengatur alam raya ini. Orang kalau mau kenyang maka dia harus makan. Itu diantara. Orang kalau mau pinter ya belajar. Orang mau kaya ya bekerja. Orang mau ini mau itu ya artinya itu. Sebab itu maksudnya itu ya. Ada usaha proses. Sebab ya itu yang dimaksud dengan sebab di situ yang di sini seperti itu. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam kehidupan kita ini ada sebab akibat, ada proses, kemudian kita mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang kita terbawa dengan pemahaman tentang tawakal yang salah, sehingga pasrahkan segala sesuatu kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah tanpa kita berbuat, tanpa kita melakukan sesuatu. Maka ini menyalahi sunnatullah. Ya, menyalahi hukum-hukum yang Allah tetapkan ya. Oke, kita lanjutkan saja 419 akan dibuka yang ada bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tema seluruh perkara pastilah ada sebabnya. Halaman 115. Orang-orang yang beranggapan bahwa meninggalkan pengobatan itu lebih baik mengambil dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga dari antara umatku 70.000 orang tanpa dihisap. Mereka adalah yang tidak berbekam, yang tidak menggunakan mantra, yang tidak meminta ramalan kepada tukang ramal, dan yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Namun demikian, hadis tersebut tidak lantas memberikan pemahaman bahwa pengobatan tidak perlu dilakukan. Ya. Pada bagian sebelumnya dikasih contoh sama Ibnul Jauzi. Di antara dalil ya, bagaimana kita harus menempuh proses. Kita harus menjalani suatu upaya untuk kita mendapatkan sesuatu adalah untuk memperoleh kesembuhan kita diperintahkan untuk berobat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu. Rasulullah juga berobat. Bahkan Aisyah itu mengetahui beberapa cara pengobatan ketika merawat Nabi saat sakit.
Artinya Aisyah sebagai seorang istri merawat Nabi yang sedang sakit, beliau belajar pengobatan, bagaimana cara. Kalau kita harus dalam artian tawakal, hanya sekedar memasrahkan urusan kepada Allah, Nabi seharusnya lebih manjur doanya, lebih mudah dikabulkan permintaannya. Apa salahnya Nabi berdoa, minta ya Allah sembuhkan saya, pasti akan disembuhkan. Tapi Nabi masih berobat, ya. Nabi juga bekerja, Nabi juga berperang. Nabi ketika berperang bahkan memakai baju perang rangkap 2, double. Ya, kalau tawakal kepada Allah ditusuk tidak mempan, nah kan gitu kan. Gitu aja. Jadi udah Nabi kok masa ditusuk ya, terluka ya harusnya kan. Ya Allah berikan saya kekebalan gitu ya. Supaya kalau ditusuk tidak mempan gitu. Enggak. Nabi tetap, bahkan tadi ya, saking berhati-hatinya Nabi mengambil hukum sebab akibat itu, beliau sampai memakai baju perang itu rangkap 2. Ya kan seperti itu ya. Dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk dalam masalah pengobatan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kesembuhan, maka dalam agama ini kita diperintahkan untuk berobat. Tetapi ada suatu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, akan masuk surga dari antara umatku, di antara umatku maksudnya 70.000 orang tanpa hisab. Jadi ada di antara umat Nabi SAW masuk surga tanpa hisab, berjumlah 70.000. Kenapa mereka masuk surga tanpa hisab? Mereka tidak berbekam. Jadi bekam boleh tak? Berarti kalau bekam masuk surganya mampir dulu. Dihisab. Nah, ini harus kita pahami hadisnya. Berbekam, tidak berbekam, jadi dia tidak berbekam. Kemudian tidak menggunakan mantra, ruqyah maksudnya. Mereka tidak beruqyah, tidak minta diruqyah. Dan mereka tidak meminta ramalan kepada tukang ramal. Dalam bahasa hadisnya ya, saya baca ya hadisnya. Yadkhulul jannata 70.000 min ummati bila hisab. 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. La yaktawun, mereka tidak kai. Kai itu artinya pengobatan dengan cara dipanaskan. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Jadi kai itu artinya kan secara bahasa itu menyetrika. Jadi ada pengobatan tertentu itu pakai, apalah saya kurang tahu juga ya. Jadi ya pengobatan secara inilah, artinya secara zahir gitu ya. Kemudian wala yastarqun, tidak juga minta diruqyah, pengobatan secara batin, artinya doa-doa, ya kan, bacaan-bacaan gitu. Wala yatatayyarun, dan tidak pesimis. Tatayyur itu artinya pesimis. Tatayyur itu juga bagian dari apa ya? Ya bisa bagian dari ramalan lah ya. Kadang-kadang orang itu kan pakai aneh-aneh ramalannya ya. Pakai kancing gitu ya. Berangkat dak, berangkat. Ada pakai jumlah kancing ya, ada pakai jumlah jari ya kan. Ambil dak. Ya. Nah, itu sama itu. Tatayyur ya. Dia mengandalkan nasibnya untuk kepada suatu barang atau benda. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal. Jadi dari hadis ini, maka ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, di antaranya dia tidak kai, dia tidak menggunakan pengobatan secara zahir, dia tidak juga ruqyah, tidak melakukan pengobatan secara batin. Bacaan-bacaan itu kan pengobatan batin ya. Kemudian dia juga tidak pesimis dengan takdirnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ya, gitu ya. Berarti seakan-akan kita malah disuruh untuk tidak berobat, disuruh untuk tidak ruqyah, disuruh untuk tidak menempuh suatu proses atau usaha. Nah, ini yang kata Ibnu Jauzi, wah ini bahaya ini. Maka hadis tersebut tidak lantas memberikan pemahaman bahwa tidak perlu dilakukan. Artinya hadis ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Nah, bagaimana cara memahaminya? Sebagian ulama mengatakan, pertama, jadi jangan mudah-mudah juga kita berobat kemudian menghilangkan sebab pengobatan. Maksudnya menghilangkan keyakinan bahwasanya yang mengobati, yang menyembuhkan itu adalah Allah.
Kadang-kadang kita saking gandrungnya, ya kan, saking kita menyandarkan kepada pengobatan sehingga seakan-akan lupa bahwasanya yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Ya. Jadi di sini itu orang yang masuk surga tanpa hisab itu bukan berarti dia nggak berobat sama sekali. Tapi dia tawakal kepada Allah, dia tetap melakukan pengobatan, tetapi dia tidak melupakan bahwasanya yang memberikan kesembuhan bukan obat itu, tapi Allah. Nah orang, mohon maaf, kalau sering banget berobat, ya dikit-dikit berobat, itu kadang-kadang dia memasrahkan atau ya kayak menyandarkan kesembuhan itu kepada proses pengobatan yang dia lakukan, sehingga lupa ada Allah yang sebenarnya memberikan kesembuhan. Begitu juga dengan ruqyah. Kadang-kadang kita dikit-dikit ruqyah, bacain ya kan, dikit-dikit minta dibacain, ya kan gitu. Coba diambil dulu, jangan-jangan ya kan tidak semuanya itu sakit karena tadi ya. Ada yang sakit yang memang ya apa ya, proses butuh waktu penyembuhan gitu aja gitu. Ada yang memang sakit ini sakit fisik yang memang bisa disembuhkan dengan cara-cara pengobatan yang zahir gitu. Nah, kita mohon maaf ya di lingkungan Melayu ini, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, sebagian Thailand itu memang sehingga kadang-kadang ya terlalu menyandarkan kepada itu. Dikit-dikit bacain Ustaz, kan gitu. Saya dulu di Brunei itu hampir banyak orang datang yang minta dibacain, ya kan gitu. Ya bagus, tapi kan kadang-kadang sakitnya cuma ya memang butuh obat sedikit gitu kan mungkin sembuh. Tapi karena kita terlalu tadi ya menyandarkan kepada proses tadi apa namanya bacaan tadi sehingga kita lupa bahwasanya itu sebenarnya ada tahapan fisik atau proses fisik yang bisa ditempuh. Nah, kadang orang bengkak dikit kakinya dibacain, ya kan dikasih salep kan sembuh, semuanya kan kadang-kadang seperti itu. Tadi ini sedikit. Nah ini maksudnya tidak meruqyah, ya, tidak minta diruqyah, maksudnya tidak sering-sering minta diruqyah, tidak dikit-dikit. Ya, ada orang yang dikit-dikit ruqyah. Ya, ruqyah itu salah satu proses tahapan penyembuhan, tetapi jangan sering-sering. Wala yatatayyarun, dan dia pesimis dengan artinya tidak menganggap nasibnya itu sial terus. Ya, dikit-dikit buruk. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi sebenarnya di garis terakhir ini ya, di kalimat terakhir ini di garis bawah, bahwasanya mereka ini masuk surga tanpa hisab karena tawakalnya kepada Allah. Ya, artinya memasrahkan urusan kepada Allah, bukan kepada proses-proses tadi itu. Ya, proses penyembuhan, proses pengobatan. Walaupun tetap harus berobat gitu ya, tapi tidak menyandarkan kepada itu. Itu adalah cara kita untuk mencari penyembuhan dari Allah. Tetap yang ngasih kesembuhan adalah Allah. Ada orang yang sembuh tanpa pengobatan, ada banyak. Ada orang yang sembuh tanpa ruqyah, banyak. Ya kan? Ada orang yang ini banyak. Seperti kemarin sudah kita sampaikan ya, banyak orang yang tanpa belajar dia dapat ilmu. Ya kan? Karena yang ngasih ilmu itu Allah. Tapi Allah tetap memberikan hukum ya. Apa namanya? Ya tadi sunnatullah. Walaupun ada 5%-an itu memang di tangan Allah. Tapi 95% ya harus kita tempuh cara-cara. Oke, ini maksudnya ya. Jadi bukan berarti orang yang berbekam, orang yang minta ruqyah, kemudian dia tidak masuk surga, dia masuk surga harus nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Tapi maksudnya adalah terlalu banyak tadi ya, sehingga mengandalkan kepada itu, lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tawakalnya kuat. Oke, kita lanjut. Hal itu dikarenakan banyak orang-orang yang berbekam agar mereka tidak ditimpa penyakit. Ada pula orang yang melafalkan bacaan-bacaan tertentu, tentunya berupa kalimat-kalimat yang sesuai dengan syariat, agar tidak ditimpa musibah. Rasulullah pernah membekam Sa'ad bin Zararah, dan dia memberi rukhsah atau keringanan untuk menggunakan jampi-jampi. Jampi itu maksudnya ruqyah itu ya. Jampi itu kan pengobatan dengan bacaan-bacaan. Nah itulah ruqyah. Ruqyah itu kalau secara bahasa Indonesia artinya jampi kan. Jampi proses pengobatan dengan bacaan-bacaan. Makanya ruqyah itu ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah ghairu syar'iyyah.
Ruqyah yang syar'i bacaan-bacaannya dari Quran, dari hadis, ya zikir-zikir yang dianjurkan, gitu ya. Tetapi kalau nggak syar'i, ya pakai mantra-mantra dan lain sebagainya yang nggak benar gitu ya. Itu maksudnya. Jadi jampi-jampi itu maksudnya adalah ruqyah. Ya, lanjut. Dengan demikian pendapat saya ini cukup beralasan. Nah, jadi maksudnya begini. Ini Rasulullah kayak melarang ruqyah, melarang berbekam. Ya kan? Dengan hadis ini ya. Artinya kalau kita mau masuk surga tanpa hisab, jangan bekam, jangan ruqyah. Kan begitu. Tetapi Rasulullah itu pernah membekam sahabat gitu. Ya kan? Dan Rasulullah juga pernah meruqyah. Rasulullah kadang-kadang mengobati ya sebagian sahabat dibacakan ya. Dipegang bagian sakitnya kemudian dibacakan ya. A'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya kan? Ada sebagian sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, mengobati sakit dengan Al-Fatihah. Ada contohnya dari Nabi, ada dari sahabat, ada. Ya kan, bekam ada. Rasulullah juga berbekam bahkan ketika puasa. Nah, di sini kok kayak kalau yang berbekam nggak masuk surga, nggak bisa masuk surga kan tanpa hisab gitu. Maka Ibnu Jauzi mengatakan tadi harus kita pahami hadis ini. Kalau nggak kita pahami dengan benar, bertabrakan dengan kenyataan dari hadis-hadis yang lainnya. Nah, ini contohnya Sa'ad bin Zararah pernah dibekam oleh Nabi. Ya, kemudian Rasulullah juga memberikan kebolehan rukhsah keringanan, kebolehan untuk menggunakan jampi-jampi. Maksudnya menggunakan bacaan-bacaan dari Quran atau hadis atau zikir-zikir untuk penyembuhan suatu penyakit. Nah, Rasulullah ngasih contoh dan sebagian sahabat melakukan, Rasulullah juga membenarkan. Ya, lanjut. Tatkala saya ingin merasa badan ini lebih segar, maka atas dasar pengetahuan saya, tak mungkin saya memakan buah balut, tetapi saya akan meminum sari kurma India yang saya anggap lebih mujarab. Ya, artinya ini balut ini ya semacam inilah mungkin makanan yang herbal yang berbahaya. Mungkin. Jadi wa idza arafta al-hajata ila ishali tabi wa anta wa ra'aita anna akal balut mimma yamna sorry. Balut ini tatkala saya ingin merasa badan lebih segar, maka atas dasar pengetahuan saya tak mungkin saya memakan buah balut. Bukan. Jadi balut ini semacam dia makanan yang bisa dia bisa meredakan sakit perut. Ishal itu artinya diare. Kayak gini. Artinya kalau saya itu kena sakit diare, ini terjemahannya saya betulkan ya, kurang pas. Wa idza arafta al-hajata ila ishali at-tabai, ra'aita anna akal balut mimma yamna'u. Jadi kalau kamu tahu bahwasanya memakan balut ini bisa menahan diare, ya maka ya kita makan itu gitu. Wa syurbu ma'i tamril hindi awfat. Dan bisa juga tamrul hindi itu ini ya kurma ya, makan macam kurma. Atau artinya begini. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan, jadi kita sendiri terbiasa melakukan itu. Artinya ada makanan-makanan tertentu yang dia untuk penyembuhan, yang dia untuk menahan atau menghindarkan dari satu penyakit dan lain sebagainya. Itu biasa gitu kan. Oh, makan ini supaya lancar BAB-nya ya kan. Oh, makan ini supaya tadi tertahan diarenya. Oh, makan ini supaya lebih lebih mudah tidurnya. Oh, makan ini dan lain sebagainya ya. Itu biasa gitu. Ya, itu kan bagian dari jadi kita menempuh proses, bukan hanya tawakal tadi kan. Bukan hanya tawakal serahkan kepada Allah semua sendiri kan gitu. Ya, lanjut. Jika saya tidak minum sebanyak kebutuhan badan saya, kemudian saya berdoa, ya Allah, sembuhkanlah hamba. Hikmah akan berkata, tidakkah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikat dulu kudamu, lalu bertawakallah. Nah, jadi nggak makan tadi obat-obat ya kan? Hanya makanan-makanan yang memang sesuai dengan pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Kemudian hanya berdoa, ya Allah sembuhkan saya. Maka hikmah atau perkataan bijak menolak itu, karena Rasulullah mengatakan ikat kudamu tawakal. Ya, kalau semuanya tawakal, kuda nggak diikat, dia kan lari.
Ya kita nyembelih sapi ini, diikat dah. Tawakal kita adalah dengan diikat, ya kan, kemudian dikasih patok dan lain sebagainya. Gitu. Kalau hanya sekedar tawakal udah biarlah. Kalau kita doa kepada Allah saja, sapi itu udah biarin aja, biar nanti Allah yang ngatur, ya kan enggak. Kita menempuh proses. Rasulullah menyuruh itu, ikat kudamu baru tawakal kepada Allah. Jadi kalau tidak ingin kudamu lepas, ikat dulu. Jangan dibiarkan kemudian ya Allah biarkan aja jadikan kuda ini jinak, ya enggak. Gitu ya. Ini contoh dari Nabi. Ikat dulu kudamu lalu bertawakal. Ya, lanjut. Minumlah terlebih dahulu minuman yang baik, baru Anda patut berkata, "Ya Allah, sehatkanlah hamba." Nah, jadi berobat dulu. Habis itu minta kesembuhan. Lanjut. Janganlah Anda berlaku seperti seorang petani yang memiliki ladang. Di antara ladangnya dan sungai terdapat gundukan tanah. Tetapi ia malas untuk membersihkan gundukan tanah itu dengan tangannya sendiri. Malah ia sholat istisqa, meminta hujan agar gundukan tanah itu bisa hilang disiram air hujan. Ya, jadi ini bukan, iya gundukan, bisa dikatakan gundukan. Ini. Mana coba saya baca bahasa Arabnya. Wa ma hadhil hala illa ka hali man wala takun kaman baina zar'ihi wa baina an-nahri kaffun min turab. Jangan seperti seorang petani yang di sini ada sungai, di sini kebun dia. Antara sungai dengan kebun itu cuman berjarak kaf itu satu telapak tangan, gitu ya, satu telapak tangan. Kemudian dia nggak berusaha, tidak ngambil air untuk disirami atau tidak membuat bandar agar sungai itu ngalir ke tanamannya. Dia sholat istisqa, ya Allah, ya kan gitu ya, turunkan hujan dari langit, kan gitu. Padahal kan tinggal satu telapak ini. Jadi ini istilah ya, antara sungai dengan tanaman satu telapak tangan terhalang oleh tanah gitu. Kalau hanya sekedar berdoa ngangkat tangan minta kepada Allah agar diairi, ya kan, tanaman itu, kira-kira ya bermanfaat enggak? Ya enggak bermanfaat. Kan begitu ya. Tinggal dikit aja usahanya, baik usaha dengan ngangkat ember untuk dialiri atau bikin tadi aliran bandar untuk air bisa, tetap ada usaha. Ya. Oke ya, jangan seperti itu kata Ibnul Jauzi. Ya, lanjut. Kelakuan petani tersebut serupa dengan orang yang mengadakan perjalanan dengan cara memuji Tuhannya. Ia berjalan tanpa bekal apapun. Ia mencoba apakah Allah akan memberinya rezeki atau tidak. Padahal jelas sekali perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berbekallah kalian. Al-Baqarah surah kedua ayat 197. Akan tetapi orang itu malah berkata, aku tak akan membawa bekalku. Ia pasti akan hancur sebelum Allah menghancurkannya. Jika waktu salat tiba dan ia tidak mendapatkan air, maka ia mencaci maki dirinya sendiri. Dikatakan kepadanya, mengapa engkau tidak membawa air sebelum berada di tengah padang pasir gersang seperti ini? Oke, intinya jangan ngetes Allah. Jangan uji Allah, jangan ngetes Allah. Memang tadi ya, Allah bisa memberikan orang air tanpa usaha. Allah bisa menyembuhkan orang tanpa berobat. Allah bisa memberikan ilmu tanpa belajar. Allah bisa memberikan kekayaan tanpa bekerja. Allah bisa. Tapi jangan nguji Allah gitu. Kalau nguji Allah ya kita hancur sebelum Allah menghancurkan kita. Ini contohnya, ada seorang ahli tasawuf gitu lah, orang sufi lah bisa dikatakan. Ya, ketika ingin menempuh perjalanan di padang pasir, nggak ada apa-apa namanya di padang pasir. Dia ingin nguji Allah. Ya, Allah akan memberikan rizki kepada setiap makhluknya. Saya ini makhluk Allah juga. Kalau Allah mau ngasih rizki, pasti ngasih rizki. Kalau tidak ya tidak, kan gitu. Maka dia nggak bawa bekal. Dia berperjalanan nekat istilahnya gitu ya. Maka di tengah padang pasir, ya dia hancur sendiri, dia meninggal sendiri. Kemarin ada berita jamaah haji yang ilegal itu kan meninggal di padang pasir. Ya, gurun. Ya, dia mau lewat mana ya? Mungkin mau lewat nyari jalan tikus gitu ya, yang tidak ditangkap oleh petugas. Akhirnya ya di sana kalau padang pasir
Pokoknya ya bisa ratusan kilo tanpa ada tumbuhan, tanpa ada air. Maka kalau mobil macet di tengah padang pasir udah siap-siap itu. Kalau nggak ada bantuannya. Ada bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada seorang ya musafir kayak gitulah ya. Serombongan orang pakai mobil, terus mobilnya ya bermasalah di tengah gurun pasir. Akhirnya baru beberapa hari setelahnya ketika ada orang lewat sudah ditemukan meninggal. Sudah ditemukan mati. Nah mau kemana, kanan kiri, mau jalan berhari-hari bisa meninggal juga di jalan ini gitu ya. Nah ini mungkin salah satu juga ini jemaah haji kan kadang-kadang ya nekat-nekatan juga kan. Ini nekat ya. Sehingga dia lewat padang pasir akhirnya ya meninggal di padang pasir. Ya, mungkin kehabisan bekal kemudian itu ya mau ke sana kemari tidak bisa dapat bantuan dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Jangan nguji Allah, jangan ngetes Allah. Ya gitu ya. Memang Allah bisa memberikan tadi ya, memberikan sesuatu tanpa proses. Ada 5% yang Allah simpan untuk itu supaya kita tidak sombong juga dengan hasil usaha kita. Tapi jangan nguji Allah dengan itu. Maka di sini ya orang ini nguji Allah dengan mengatakan aku tidak akan membawa bekalku. Kenapa? Karena aku yakin Allah akan memberikan rizki. Aku yakin Allah akan melindungi. Aku yakin Allah akan ini, akan Allah itu. Sehingga dia hancur sebelum Allah menghancurkannya. Ya. Kemudian ya kita lanjut. Berhati-hatilah terhadap tindakan-tindakan yang dianggap benar, namun sebenarnya merupakan penyimpangan dari jalan agama yang lurus. Mereka menyangka bahwa kesempurnaan beragama itu diperboleh cara melawan tabiat kewajaran dan menantang arus. Andai kata bukan karena kuatnya ilmu yang ada dalam hati ini, niscaya saya tak mampu menerangkan hal ini dan tidak juga mengerti hal yang sebenarnya. Pahamilah, wahai saudara, apa yang telah saya jelaskan tadi, yang demikian itu insya Allah lebih bermanfaat daripada yang Anda dengar dari kitab-kitab kecil. Jadilah diri Anda bersama ahli makna, yaitu mereka yang mengerti sesuatu di balik peristiwa, dan janganlah menjadi kelompok manusia yang hanya percaya dengan sesuatu yang kasat mata saja. Ya, intinya itu ya. Ini yang bagus nih. Berhati-hatilah terhadap tindakan-tindakan yang dianggap benar, namun sebenarnya merupakan penyimpangan dari jalan agama yang lurus. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu yang kita tempuh ini sebenarnya salah. Maka banyak berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Kadang-kadang kita merasa benar tapi sebenarnya salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Gitu ya. Ini salah satunya tadi. Kalau tawakal, nggak usah menempuh proses kayak-kayaknya begitu. Wah ini orang tawakalnya luar biasa kepada Allah ini. Sehingga dia menyerahkan urusan kepada Allah tanpa mengambil hukum sebab akibat. Tapi ternyata dalam agama yang seperti itu salah. Karena Rasulullah juga mengambil hukum sebab akibat. Oke. Ya kita lanjut. Kita sambil nunggu waktu syuruknya. Ya. Silakan. Ya. Tema baru, Islam agama kebersihan. Banyak orang yang saya perhatikan sangat tidak memperhatikan kebersihan badannya. Ada yang tidak membersihkan mulutnya dengan tusuk gigi setelah makan. Siwak maksudnya ya. Ada yang tidak membersihkan mulutnya dengan siwak setelah makan. Artinya tidak membersihkan ya mulutnya setelah makan gitu aja lah. Kalau dulu siwak, sekarang ya bisa dengan cara apapun. Bisa dengan kumur, bisa dengan sikat gigi, atau dengan cara yang lain lah ya, yang bisa membersihkan bau mulut kita. Ada yang makan permen untuk menghindarkan bau mulut. Oke lanjut. Ada pula yang tidak mencuci tangannya dari bekas-bekas lemak. Banyak orang yang hampir sama sekali tak pernah menyikat giginya. Tidak sedikit juga orang yang tidak memperhatikan bau ketiaknya dan lain sebagainya. Kelalaian seperti itu dapat merusak agama dan dunianya. Ya. Kita sering mendengar suatu kalimat, an-nadzafatu minal iman. Ya. Ini bukan hadis, ini perkataan hikmah istilahnya. Tetapi yang hadis itu mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ada at-tuhur, tuhur, ada redaksi lain at-tahuru syatrul iman. Tahur
itu tempatnya. Kalau tuhur itu proses bersucinya. Seperti wudu dengan wudu. Wudu itu proses antum mengambil air untuk wudu. Kalau wudu itu ember tempat air untuk kita wudu ya. Rasulullah kadang-kadang minta didatangkan wudu pakai fathah. Kalau wudu proses. At-tahur ya, syatrul iman. Tahur ya suci, tempat bersuci atau ya kesucian tempat ya. Syatrul iman itu setengah iman. Iman di sini apa maksudnya? Iman di sini adalah salat. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah di awal juz 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah memindahkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ya. Dulu kan Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, itu Baitul Maqdis ada di sebelah utaranya. Sementara Masjidil Haram ada di sebelah selatan. Sehingga awal-awal ya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu sholatnya ngadep ke utara. Kemudian dipindahkan di tahun kedua suruh ngadep ke selatan gitu istilahnya. Nah, para sahabat kemudian berpikir, berarti sholat kita kemarin ya sia-sia dong. Kita bertahun-tahun Rasulullah kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, sekarang disuruh pindah ke Masjidil Haram. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghilangkan keimanan kalian. Maksudnya tidak akan menghilangkan pahala dari sholat kalian. Jadi kata sholat dalam Al-Quran kadang disebut dengan kata iman. Seperti Al-Quran ya, kadang disebut dengan Al-Quran, Al-Dzikr, Al-Furqan, At-Tanzil, Asy-Syifa dan lain sebagainya ya. Nah, sholat itu dalam Al-Quran disebut dengan iman. Allah sekali-kali tidak akan menghilangkan iman kalian. Maksudnya tidak akan menghilangkan pahala sholat kalian yang sudah kalian lakukan bertahun-tahun ke arah Masjidil Aqsa. Nah, di dalam hadis ada kalimat at-tahuru syatrul iman. Tempat yang suci itu adalah setengah dari iman, maksudnya setengah dari sahnya sholat. Antum sholat tempatnya najis maka tidak sah. Gitu ya. Kemudian disebutkan juga dibaca juga dengan at-tuhuru syatrul iman. Tuhur maksudnya bersuci. Bersuci berarti wudu. Syatrul iman setengah dari sholat. Artinya orang nggak wudu maka sholatnya tidak sah. Jadi tahur itu berarti tempat suci. Ya, at-tuhur itu berarti proses bersuci. Artinya kita kalau sholat itu kan harus bersih dari hadas dan najis, baik badan, tempat maupun pakaian. Kira gitu ya. Cara kita membersihkan badan kita dari hadas dengan berwudu. Ya, tetapi kalau kita punya wudu sementara tempat sholat kita kotor atau najis maka sama-sama tidak sah. Nah, ini situlah at-tuhuru syatrul iman atau at-tahuru syatrul iman. Kebersihan setengah dari keimanan. Maksudnya sholat. Tapi bisa juga diartikan secara zahir kalimatnya, bahwasanya kebersihan adalah setengah dari keimanan. Artinya orang yang bersih ya, dia tidak suka dengan yang kotor-kotor, dengan yang najis, maka itu menunjukkan setengah dari keimanannya gitu ya. Ya. Kita lanjut. Kita ya. Dari sudut pandang agama, orang beriman telah diperintahkan untuk mandi dan membersihkan badannya setiap Jumat karena ia akan berkumpul dengan sejumlah besar manusia. Agama juga melarang seseorang untuk masuk masjid sehabis makan bawang putih. Syariat juga memerintahkan agar kita membersihkan sela-sela jemari kaki dan tangan, memotong kuku, bersiwak, dan memotong rambut kemaluan, serta menerapkan berbagai adab tentang kebersihan yang lain. Jika semua ini ditinggalkan, berarti orang mukmin telah meninggalkan sunnah-sunnah agama yang bisa saja dapat merusak makna dan nilai ibadahnya. Contohnya, tatkala kuku begitu panjang dan di dalamnya tersimpan kotoran, hal itu dapat mencegah air untuk sampai ke permukaan kulit. Nah, ada sebagian orang yang berpandangan semakin beragama semakin dia jauh dari
kebersihan. Kan kayak gitu ya. Kalau kita ngelihat ya, terutama mohon maaf kadang-kadang ditampilkan orang-orang tasawuf, sufi ya, orang-orang apalah ya yang zuhud kayak gitu kan. Ya, justru hidupnya kotor ya, dekil, kelihatan ya kucel kayak gitu. Ya, seakan-akan semakin seperti itu semakin bernilai agamanya. Enggak. Agama kita ini beda dengan agama-agama yang lain. Mohon maaf ya. Kalau kayak di India gitu kan kadang-kadang ya kayak semakin kotor semakin tidak mandi semakin sakti kan gitu ya. Semakin dianggap salah. Nah, kita enggak. Kita tuh minimal seminggu sekali antum harus mandi. Jumat. Mandi di hari Jumat. Itu ulama berbeda pendapat hukumnya sunnah atau wajib. Sebagian mengatakan wajib. Artinya kalau kita enggak mandi di hari Jumat itu maka kita berdosa. Ya, sebagian mengatakan sunnah. Kalaupun sunnah, sunnahnya muakkad itu. Ya, sunnah yang dikuatkan. Minimal itu seminggu sekali kita harus mandi. Di Eropa abad pertengahan ada orang itu yang bertahun-tahun mandi cuman sekali. Bahkan sebagian raja itu bahkan tidak mandi bertahun-tahun ada. Ya kan? Saya pernah membaca itu. Jadi di Eropa itu sepatu-sepatu pakai high heel gitu ya. Pakai sepatu yang tinggi-tinggi itu. Ternyata awalnya itu menghindari kotoran. Karena orang mohon maaf, banyak BAB di jalan-jalan. Sehingga sepatunya itu harus tinggi supaya menghindari dari kotoran-kotoran itu. Parfum. Kenapa di Paris di mana itu? Karena memang dulu orang banyak nggak mandi. Sehingga butuh bantuan untuk ya gitu ya, katanya begitu. Nah, tapi Islam enggak. Ya. Maka di sini secara kehidupan sosial juga kita harus itu, dan agama kita juga menganjurkan untuk itu, memotong kuku ya kan, kemudian membersihkan badan minimal setiap Jumat ya. Kalau kita berwudu juga ya sela-sela tangan, kemudian kita bersiwak, memotong rambut kemaluan ya, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menerapkan itu bisa jadi terhalang juga ibadah kita. Jadi kasih contohnya, kuku panjang nih, kemudian ada kotoran yang nempel di dalam. Kotoran itu akan menghalangi air kita untuk sampai ke kulit di bawah kuku itu. Ya, kita kan berarti perlu membersihkan kuku. Kalau bisa jangan panjang. Ini udah selesai kurban, potong kan ya. Kemarin kurban kan biarlah panjang-panjang. Sekarang sudah selesai kurban, kita rapikan lagi, kita bersihkan lagi. Agama kita itu tadi tuh. Maka agama ini benar-benar agama yang ya seimbang lah. Secara akhirat maupun duniawi ya, kayak gini ya, nyuruh kita sedemikian rupa ya. Oke, kita habiskan enggak satu halaman ini ya, coba satu paragraf lagi ya. Jika seseorang melalaikan kebersihan, biasanya ia akan menjadi pemalas dan sering lalai. Kelalaian itu dapat menyebabkan lahirnya bencana bagi dirinya sendiri dan mengakibatkan mereka terjangkiti penyakit. Contohnya, jika ia ingin membisikkan sesuatu kepada temannya, maka saat itu akan merebaklah bau busuk dari mulutnya. Contoh lainnya, kebiasaan seseorang untuk membersihkan giginya dengan jari tangannya. Hal itu adalah sesuatu yang dibenci khususnya bagi kaum wanita. Kebiasaan itu mungkin saja dapat menghalangi niatnya untuk menikahi seorang gadis, karena si gadis merasa risih dengan kebiasaan buruknya yang kotor itu. Nah, jorok ya. Mohon maaf, kadang kita tuh terganggu juga. Ketika kita berbicara, ternyata keluar bau mulut dari lawan bicara kita. Maka ya tadi tuh, kita tuh bisa menyakiti orang dengan cara yang kita sadari, kadang-kadang dengan cara yang nggak kita sadari. Yang kita sadari itu bisa dari bau mulut kita, dari bau badan kita, dari ini kan. Nah, Islam tuh sampai ngatur yang kayak gitu. Kenapa disuruh sering-sering bersiwak walaupun ya membersihkan mulut maksudnya ya. Karena tadi orang tuh bisa terganggu tanpa kita sadari. Jangankan berbisik, kadang-kadang ngomong biasa aja ya, orang terganggu dengan bau mulut kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita salat, saya berkali-kali mengalami itulah. Ketika kita sholat, samping kanan atau kiri kita, kalau dia mengeluarkan bau mulut yang nggak sedap, itu kan mengganggu kita sholat. Ya, kan pasti kan
ketika dia mengucap ya doa-doa itu kan, akan keluar dari mulutnya. Dulu beberapa kali ya saya mengalami itu kan. Jadi kita sholat jadi nggak khusyuk gitu loh, terganggu dengan itu. Maka Rasulullah mengatakan, man akala thawma wal basala fala yaqrabanna musallana. Barang siapa makan bawang merah, bawang putih, jangan deket-deket tempat sholat kami. Ya bukan hanya bawang merah, bawang putih, tapi segala sesuatu yang bisa menimbulkan bau mulut. Karena tadi tanpa kita sadari itu mengganggu kekhusyuan ibadah kawan kita. Termasuk juga, mohon maaf, nih ya, termasuk juga rokok. Kadang-kadang sebagian kita itu baru matiin rokok ketika mau masuk masjid. Memang rokoknya mati, bau mulutnya mati kan? Ya adalah kumur dulu, makan permen dulu atau apa ya, menghilangkan bau mulut habis dari rokok itu kan. Ya masalah hukum rokok nantilah. Tetapi ketika orang kadang-kadang ya dulu, kemudian baru mau masalah baru dimatikan. Akhirnya apa? Ya cobalah kumur dulu ya kan. Kemudian ini dulu, itu dulu. Terutama kemarin ketika kita buka puasa itu. Ya mohon maaf, sebagian orang kan buka puasanya itu nggak pakai kurma, langsung ada kurma air, nggak ada, langsung ini kan. Nah, habis itu langsung sholat maghrib berjamaah, terganggu ya. Nah kayak gitu itu maksudnya. Bisa jadi kita nggak sadar kita itu sudah berbuat dosa karena nyakiti orang, mengganggu apa namanya ya ibadah orang lain gitu ya. Maka kawan-kawan sekalian, ya kita perhatikan kebersihan diri kita, kebersihan ya lingkungan kita, ya kan. Nanti akan dikasih contoh bagaimana Rasulullah itu suka betul pewangian. Rasulullah suka betul. Nah, Rasulullah kalau pakai minyak rambut itu sampai surbannya itu basah, ya kan. Saking banyaknya. Ya. Rasulullah itu udah kecium bau parfum dari jarak tertentu, dan Rasulullah suka dengan wewangian dan lain sebagainya. Rasulullah bersih. Kita ada syariat mandi itu. Ya, itu luar biasa. Agama-agama lain coba antum cari. Hampir dikatakan nggak ada syariat yang sampai mengatur masalah-masalah seperti ini. Ini yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.